dulu kali ya. Iya. Aku Cinta Brian, pamit sebagai Raka. Halo, aku Lizzy, aku peran sebagai Astra. Nah, Astra ini perannya gimana? Baru gak bilang silakan. Oh gitu. Astra ini tuh dia apa ya, bisa bilang dia ini salah satu dari beberapa kualitas kerja juga di perusahaan tersebut, tapi dia ini agak buji dan privilege gitu, mungkin kayak emang dasar udah kaya, jadi kerjanya sebenarnya apa aja di kantor bekerja. Dan kesulitannya buat aku karena Astra ini dia tuh agak kayak typical mean girl sama orang yang dia kurang suka. Dan pas kita lagi syuting itu ada beberapa scene yang aku harus kayak ibaratnya ngelabrak orang, jadi aku agak kesulitan gitu. Karena mukanya baik banget, dia gemes banget ngelabrak orang. Tapi untungnya bisa loh. Untungnya bisa Iya, loh. untungnya pasti itu bisa. Jadi semoga tersampaikan ngelabrak orangnya. Dari situ aku takut kalau Ponzi marah sama Gimana kan kelebihan? Oh belum ya? Nah itu perlu Sensasinya melabrak orang itu perlu retake berapa kali gitu. Lagi ya, pengen labrak terus ya? Oh enggak. Jujur pas itu aku agak deg-degan kayak aduh pasti gak enak banget, tapi kayak ya udah namanya Yang dilabrak Cinta bukan? bukan Trauma ya, udah trauma. Satu scene langsung keluar ya. Nah, kalau Cinta Nah, aku Raka, peranku itu benar-benar orang yang gigih. Kalau udah suka sesuatu dikejar terus. Walaupun susah kejarnya terus sampai dapat gitu. Terus aku juga orangnya lumayan middle high, nggak gigi kayak dia, tapi aku lebih ke standar lah. Kan namanya juga karyawan dari perusahaannya. Bapaknya dia, jadi kayak lebih santai gitu sih. Nah itu berbicara mengenai kegigihan gitu, itu ada yang sama nggak sih dengan diri kamu sendiri gitu untuk mengejar sesuatu? Wah ada, aku kejar terus sampai kapanpun cita-citaku akan aku kejar terus. Tapi kadang jeleknya situ satu, jadi ketika aku gigih banget, tapi ketika aku udah ada salah satu yang terjadi mungkin hal buruk kayak ada hambatan gitu di hidup aku, langsung stop tuh sebulan 2 bulan, diam dulu, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi balik ini lagi agak ribet sih, tapi kalau udah balik lock lagi gitu. Pernah kejadian gitu? Jadi kayak misalnya nih aku lagi fokus hidup sehat atau apa, terus kalau nanti misalnya ada syuting terus moodnya nggak enak, udah makannya hancur terus, balikinnya susah gitu. Berarti masuk kemudian gitu atau gimana? Bukan, ya dibilang kemudian sih tetap bisa kontrol semuanya, cuman lebih ke nah ya itu cara kontrol supaya nggak energi yang nggak rusak kayak yang lain, ya makan yang enak-enak gitu supaya happy gitu. Cuman hidupnya jadi nggak bener, jadi harus diperbaikin terus gitu. Berarti Raka sama Cinta ini mirip apa beda jauh? Nggak beda jauh, cuman nggak mirip juga sih. Sama-sama gigi. Tapi kalau Raka itu ini dia ya kan kaya, kalau aku enggak gitu. pernyataan macam apa itu? Raka tuh playboy gak sih? Oh iya lupa aku, bener kamu. Bener, Raka itu playboy. Nah, sedangkan aku Good boy banget. Sangat berbeda jauh ya. sangat berbeda jauh. Jadi kayak Raka itu benar-benar suka ini TP-TP, tebar pesona. Sedangkan kalau aku suka tebar idiot gitu. Nah Cinta untuk belajar jadi seorang playboy gitu, itu ada referensi khusus atau gimana? Kan pasti beda ya gesturnya seorang playboy sama yang biasa gitu. Sebenarnya gestur orang playboy itu gimana ya? Ya dia tahu dia ganteng tapi sok keren ya itu. Ya, dia tahu dia ganteng. Dia tahu dia ganteng, itu orang playboy itu. Yang aku lihat ya, dan Ayus tuh waktu SMA juga sok keren, sok ganteng juga kok. Nggak tahu sih teman-temanku menurutnya gimana. Ya itu, jadi aku kepakai referensi diriku sendiri juga sih sebenarnya. Jadi ya sok ganteng aja dijalanin yang perannya gitu. Udah tahu nih aneh cewek masih suka sama gua nih. Gua kan keren, udah pasti dapet nih. Padahal ceweknya juga kayak apaan sih, ilfil banget gua malu, sok keren lu gitu. Padahal aslinya begitu. Tapi kalau aku aslinya ya aku idiot aja. Karena itu buat aku nyaman. Tapi emang Cinta kalau di lokasi sangat Baik, idiot. bukan idiot ya, lucu. Jadi maksudnya kayak suasananya jadi seru, kayak dia suka tiba-tiba
bikin suara ayam, bikin suara babi, kayak semua suara hewan-hewanan dia bisa. Jadi bikin suasana di lokasi itu menyenangkan. Jadi nanti di series ini Cinta ngejar kamu atau gimana sih? Hubungan percintaannya seperti apa? Pengen sih ngejar dia biar di kantor dapat peringkat yang lebih baik gitu kan. Tapi masalahnya nggak pasti, masih ada kemungkinan. Pokoknya ya tidak boleh spoiler. Tidak boleh spoiler, tapi adalah kalian lihat nanti ya, aku apain dia siram. Nggak dipecat. Tapi apa sih yang menarik dari karakter kalian jadi mau nerima tawaran di sini? Karena syutingnya sama Fonzi. Sebelumnya udah kenal Iya, gitu. alasan gue juga itu lagi pas ngeliat Cinta Beraya, aduh harus diambil ini. Tapi karena kebetulan perannya juga seru ya yang dimaininnya. Terus kita lihat juga teman-teman yang pada kenal semua kan, wah enak nih pasti syutingnya nyaman, beneran nyaman. Di lokasi syuting kita lebih tenang. Kalau aku karena pas baca kan ini tentang perkantoran. Nah, gue tuh dari dulu penasaran sama kehidupan perkantoran sih sebenarnya, kayak seru gitu loh main kantor-kantoran. Jadi kayak aku kayak terus ceritanya juga seru, terus kayak karakternya juga berbeda. Biasanya aku bisa menjadi orang baik, tapi di sini aku jadi orang yang agak baik. Kayak Terus setelah mengalami kerja kantoran gimana Fonzi? seru sih, kayak kantor tuh kan estetik ya, ada akuarium, ada pastry-nya, kayak wow keren banget, kayak bisa bikin kopi terus di situ. Ya kan kamu anak bos saya. Kamu anak bos jadi lebih enak gitu kan. Coba yang lain itu kerjanya ribet gitu, harus lembur, pekerjaannya banyak, yang harus dikejar. Kalau anak bos saya Cerita ini kan ada background drama romance gitu. Nah itu gimana ketika kalian mengeksekusi adegan-adegan romansnya, ada banyak juga nggak sih atau gimana? oh iya, itu bantu Pak Asep juga pastinya ya buat scene-scene yang romance kayak gitu. Dan kebetulan pemain-pemainnya kondisinya udah enak semua. Kayak kamu udah pernah syuting sama Krayan juga. Karena emang udah kenal semua juga sih, jadi nggak susah kayak kenalan ulang gitu. Jadi nggak Nggak canggung building gitu. chemistry-nya udah nggak usah lagi. Dan lokasi juga enak banget. Gimana Masalahnya sih syutingnya? apa gedungnya itu ya? Di Jakarta. Di Kuningan ya aku lupa. Di Kuningan aku lupa nama Di Kuningan pokoknya aku lupa. Dan gedungnya enak. Enak banget ya, tempat kita juga enak, jadi kayak bener-bener happy lah di lokasi, santai, jadi nggak pusing juga pas udah mau ke adegan, kayak ya udah. Dan di direct juga dengan baik sama Pak Asep, jadi kita tinggal take. Jadi nyaman. Mungkin adegan spesial gitu yang di series ini yang nggak terlupakan, satu aja sebutin. Adegan kebentur kaca. Kan adegan. Nggak, jadi aku lagi ini apa namanya, reading, lagi tes apa lagi di depan kamera kan. Doang. Ada kebentur. Oh, ya bener aku tahu ya. Iya. Iya. Coba Kasian. lagi. Kasian banget. Benjol dong. Benjol beneran bening berdarah. Itu kenceng Oh banget. gitu. Parah kencengnya, dia lari soalnya. Situ apa tuh bocor di belakang, lari dia. Wah. Iya. Buat aku apa ya? Banyak tau scene-scene yang Iya, spesial suka banyak gitu. sebenarnya ya. Ada salah satu scene yang di rumah. Aduh, aku tuh takut spoiler gitu ngomong. Pokoknya ada satu scene yang aku membawa cowok, tapi aku kenalin ke orang tua aku. Cowoknya siapa? Ya rahasia dulu aja kali ya. Terus ya udah gitu kayak. Menurut aku itu menegangkan dan menyenangkan. Kamu nggak pernah punya pengalaman pribadi kan mengenalkan membawa cowok ke rumah? Ya kebetulan belum ada pengalaman pribadi, jadi Amin. Oke, kira-kira mungkin bisa apa yang bisa dikasih buat penonton tentang series ini gitu? mungkin kehidupan dunia perkantoran yang orang tuh pasti banyak yang relate. Kenapa orang masuk kantor, maksudnya tujuan orang tuh beda-beda, ada mungkin yang buat kerja doang, ada yang bisa buat nyari jodoh dan segala macam, mungkin ada yang relate. Dan kehidupan percintaan juga, kayak konflik percintaan, cinta segitiga dan sebagainya, itu pasti banyak yang relate dan menyenangkan buat ditonton sih. Dan juga ini light banget kan buat ditonton. Ini kan sengaja dikemas kayak gitu biar yang udah capek di kantor nih, udah tahu kerjanya hari itu capek, benar-benar pulang tuh mau relax aja nonton kayak ginian gitu. Tujuan kita biar happy juga. Ya walaupun ada relate-nya lucu-lucuan gitu maksudnya.
Tapi pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil di series ini untuk di real life hidup kalian, terutama dengan pasangan gitu? Selalu jujur, pakai hati, tunjukin aslinya kalian. Karena kalau udah sayang ya diterima ya karena kalian ya karena aslinya itu. Kalau misalnya ditutup-tutupin pasti akan kecewa ujungnya. Kejujuran gitu. Dan aku juga sama sih kejujuran, mau gimana pun menutupi apa yang mau ditutupi pasti one day bakal ketahuan. Jadi lebih jujur dari awal. Kalau dari awal nggak diterima, good, bisa ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya fake dari awal, nanti ketahuan di akhir kan lebih nggak enak. Iya, apalagi jago masak di awal ternyata pas udah lama nggak bisa masak. Berarti kamu nggak bisa masak ya? Aku nggak bisa masak. Tapi yang paling bisa apa? Aku paling bisa apa ya? Main pedal jago. Nggak bisa. Tapi mungkin aku penasaran gimana sih cara kalian men-treat seseorang yang berarti bagi kalian gitu. Pastinya di-treat dengan penuh kasih sayang ya, dengan kebaikan dan ya sebaik-baiknya lah, kayak aku ngurus kucing aku gitu kan penuh kasih sayang. Maksudnya dengan penuh kasih sayang. Nyebelin banget. Iya, tapi itu semua pastinya berjalan dengan otomatis ya. Iya, kalau misalnya kita udah bener-bener sayang pasti berjalan. Nggak beban gitu. Oke. Kalau dengan ini kedua pemeran di sana gitu, gimana cara kalian untuk bisa intens gitu ketika beradegan? Gitu? Oh, caranya intens. Kita pasti reading kan, kita ada reading. Terus kita juga sering ngobrol, makan bareng. Apalagi nanti sering banget traktirin aku kopi itu kan, jadi aku seneng. Jadi aku harus gitu nanti traktir kopi baru aku mau ngobrol, kalau nggak mau ngobrol loh. Dia cinta tuh cinta segitiga gitu antara ini konflik dengan Ranti atau gimana sih? Iya, cinta segitiga. Terus ada yang cinta segiempat juga di sini. Banyak ya, Iya. ya playboy soalnya ya. Kok aku bilang, iya sih aku juga banyak sih. Aku lihat berapa ya misalnya. Banyak sih aku. Raka nih playboy ini dia, suka TP-TP banget ya. Bener. Tapi waktu meranin TP-TP gampang banget ya sih. Lumayan. Ada lah sedikit ya. Adalah sedikit TP-TP-nya kan. Ketika SMA gitu. Iya kan. Aku kan Leo ya, jadi Leo itu terkenal Ya, TP-TP berarti sih. sama ya baca judulnya ya. Iya sama ya. Jadi Leo itu kan terkenal paling percaya diri ya, paling apa pakai gua paling keren, itu paling bagus. Itu bagus. Jadi kelebihan nggak bagus sih. Cuman aku kelebihan. Sampai sekarang masih suka TP-TP nggak, Brian? Kalau sekarang suka TP-TP suka kalau di depan teman-teman cowok sih. Duh, Dalam hal apa? Umpamanya lagi apa? Enggak, aku lebih suka kalau TP-TP itu lebih suka ngacak sendiri gitu. Kalau ada kacang itu juga lama aku depan kaca ya. Pasti dalam hatinya aduh gantung sama tadi gitu ya. Iya lagi. Suka banget di depan kaca aja. Tapi kalau di mana-mana ya bodo amat ya sih, kayak nggak terlalu gitu. Cuman kalau di kamar mandi kaca sih. Itu bahayanya sih kalau ada kaca. Suka kaca ya. Suka kaca. Selain suka kaca, suka apa lagi? Makan. Olahraga. Olahraga ya. Olahraga itu terpaksa sih, nggak suka. Serius? Iya kan, Biasanya kan wajib. cowok harus olahraga. Itu karena kewajiban yang disuka-sukain. Sebenarnya kalau bisa tidur terus aku. Gitu. Jadi karena harus jaga badan, harus fit. Jadi kewajiban yang sampai menjadi lifestyle. Kayak kerja, orang kalau kerja kan walaupun hobi yang dikerjain, tapi kalau misalnya lama-lama disuruh cari duit buat itu terus yang dikerjain, lama-lama enak juga kan. Kalau bisa tidur dapat duit kan orang mau tidur dapat duit. So itu kayak udah lifestyle, jadi kerja itu lifestyle, apa yang kita lakuin ya kayak nge-gym, olahraga itu lifestyle. Kalau sukanya sih ya tidur, nonton anime itu sukanya. Suka itu ya. Kalau tidur nonton anime dapat duit mah kita nggak. Kerja. Brian, berarti percintaan lu sekarang tuh buah dari TP-TP nih? Apanya? Percintaan lu sekarang buah dari TP-TP nggak? Bawah TP Buah dari TP-TP nggak? percintaan di Raka. Di lu sebagai cinta. Oh iya, kok bisa kesana nyampe? Penasaran, soalnya kan selucu itu kan. itu tidak TP-TP, itu pure. Oh, pure. Oh, berarti itu beneran berarti ya? Beneran tulus. Oh. Sama yang mana sih? Enggak, beneran tulis. Oh, beneran tulus.
Semoga langgeng ya. Amin, thank you so much. Berarti- Doain ya, doain. Kalau boleh tahu udah berapa lama emang cinta? Berapa ya? 2 hari gitu. Masih baru kemarin. 2 hari 2 malam. Itu 2 bulan. Oh, sih. Tapi kalau dilihat-lihat kamu romantis ya orang. Ya, kalau dilihat-lihat Iya ya. track recordnya sih ya. Iya. Begitulah. Oke. Aman? Terima kasih. Thank you cinta.